Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini kita akan membahas kisah penggali kubur menyetubuhi mayat yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah besar. Al-Kisah, ada seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Tindakan ini dilakukan ketika keluarga jenazah meninggalkan kuburan. Dia akan mengambil kain kafan mayat jika kain itu dianggap berharga. Pada suatu hari, dia menggali kubur untuk jenazah seorang gadis yang cantik jelita. Begitu suasana sepi, dia menggali kembali kuburan gadis itu. Dia ambil kain kafannya, matanya nanar melihat indahnya tubuh sang gadis. Lalu dia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut. Usai menggauli mayat itu, pemuda ini merasa sangat gelisah. Dia merasa dikejar-kejar dosa. Lalu dia pun datang ke masjid Rasulullah di Madinah. Di sana ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, dia lalu bertanya dengan cemas dan hati-hati, "Ya Umar, apa pendapat Anda jika ada seorang yang berzina?" tanya pemuda itu. "Jika dia sudah menikah, dia dihukum rajam sampai mati. Jika dia belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun," jawab Umar dengan tegas. "Lalu bagaimana jika seorang itu menzinahi mayat dan dia belum menikah?" tanya pemuda itu kembali. Lalu Umar pun terdiam mendengar pertanyaan pemuda tersebut. "Sungguh keterlaluan. Saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu?" tanya Umar dengan gusar. Lalu pemuda itu menjawab, "Saya sendiri, wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku?" Sang pemuda mulai bimbang. Umar pun terdiam. Dia masuk ke dalam masjid dan dia menangis. Rasulullah yang berada di dalam masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian itu. Setelah mengucap salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, apa yang membuat dirinya bersedih seperti itu. Lalu Umar menjawab, "Ya Rasulullah, di luar saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri dan ingin bertobat dari dosanya." Lalu Rasulullah pun memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak masuk pemuda tadi. Sang pemuda menangis terseduh-seduh sehingga membuat Rasulullah penasaran. Rasulullah pun bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai anak muda, mengapa engkau menangis?" Lalu pemuda itu menjawab, "Aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah marah kepadaku ya Rasul." Lalu Rasulullah pun kembali bertanya, "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu atau engkau telah membunuh orang yang tidak bersalah?" Pemuda itu kembali menjawab, "Tidak ya Rasul, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghibur anak itu. "Ketahuilah olehmu anak muda, Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi?" tanya Rasulullah. Lalu pemuda itu menjawab, "Lebih besar dari itu ya Rasul." "Apakah sebesar Asi?" tanya Rasulullah. "Saya kira lebih besar dari itu ya Rasul," jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya. "Sebenarnya dosa apa yang kamu lakukan? Coba katakan kepadaku," pinta Rasulullah. Lalu pemuda itu menjawab, "Sungguh saya malu untuk mengatakannya." "Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu," ujuk Rasulullah. Pemuda itu terdiam, kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Dia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. Lalu pemuda itu pun menjelaskan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, 7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur.
Suatu ketika ada mayat kaum Ansor. Dia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam saya gali kuburannya, lalu kubuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tetapi syahwat saya bergelora. Maka kulampiaskan syahwatku dengan menjinahi mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Lalu beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu. Tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau, wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar pengakuan pemuda ini, Rasulullah SAW sangat marah, dan seketika ia berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Sang pemuda kemudian keluar dengan hati yang hancur dan jiwa yang tidak bersemangat. Tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Ia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya. Nabi Muhammad pun ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di sana dia menangis meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah tidak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah SAW. Setelah 40 hari, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan di dalam gua. Dia pun berdoa, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah Engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika Kau menolak tobatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh, aku tidak sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah SAW. "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril. "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" Tanya Jibril. "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang menerima tobat mereka, atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Tanya malaikat Jibril. "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan," jawab Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, 'Maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya,' kata malaikat Jibril." Selanjutnya, Rasulullah SAW memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan menerima tobatnya. Tak lama kemudian, pemuda ini meninggal dunia. Sekian untuk pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.